warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang kita baca dan pelajari hingga hari ini. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana sebenarnya proses Al-Quran ditulis dan dikodifikasi? Apakah sejak awal sudah langsung berbentuk mushaf seperti sekarang? Nah, faktanya Al-Quran diturunkan secara bertahap selama lebih dari 2 dekade. Tidak langsung dibukukan dan penulisannya pun melalui proses yang panjang. Di video ini kita akan membahas sejarah penulisan dan kodifikasi Al-Quran, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari situlah awal turunnya Al-Quran. Wahyu berikutnya turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan umat saat itu. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, namun beliau langsung menghafal setiap wahyu yang turun. Para sahabat pun banyak yang menghafalnya, sehingga muncul para hufaz atau penghafal Al-Quran. Selain dihafalkan, ayat-ayat juga ditulis oleh para sahabat penulis wahyu, seperti Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menuliskannya di media sederhana seperti pelepah kurma, kulit binatang, batu, dan tulang. Lanjut yang kedua, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu terjadi perang Yamamah, di mana banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir jika para penghafal terus gugur, sebagian Al-Quran bisa hilang. Umar pun menyarankan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran secara tertulis. Awalnya Abu Bakar ragu karena hal itu belum pernah dilakukan Nabi. Tapi setelah dipertimbangkan, beliau akhirnya setuju demi menjaga keutuhan Al-Quran. Tugas ini diberikan kepada Zaid bin Sabit. Ia diminta mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai sumber, baik dari hafalan maupun tulisan sahabat, dan harus ada 2 saksi yang memastikan keabsahan tiap ayat. Setelah terkumpul, mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab. Lalu setelah Umar wafat, disimpan oleh putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Beberapa tahun kemudian, Islam menyebar luas hingga ke Irak, Syam, Mesir, dan berbagai wilayah lainnya. Di wilayah-wilayah ini mulai muncul perbedaan cara membaca Al-Quran, karena mereka mengikuti qiraah yang berbeda dan juga dialek lokal. Hal ini membuat sebagian kaum muslimin bingung dan bahkan bisa memicu perselisihan. Maka Utsman bin Affan sebagai khalifah mengambil inisiatif untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Beliau meminta mushaf yang disimpan oleh Hafsah, lalu menunjuk Zaid bin Sabit bersama beberapa sahabat lainnya untuk menyalin mushaf baru sesuai dialek Quraisy
yang merupakan dialek Nabi Muhammad SAW. Beberapa salinan dari mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam, lengkap dengan pembacanya. Mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan standar ini dimusnahkan, bukan untuk menghapus Al-Quran, tetapi untuk menjaga keseragaman bacaan. Mushaf inilah yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani, yang menjadi dasar mushaf Al-Quran yang kita kenal sekarang. Kesimpulannya yaitu proses penulisan dan kodifikasi Al-Quran adalah proses panjang yang melalui 3 tahap penting. Di masa Nabi, Al-Quran dihafal dan ditulis secara terpisah. Di masa Abu Bakar, dikumpulkan menjadi satu mushaf, dan di masa Utsman itu distandarkan dan disalin untuk seluruh umat Islam. Melalui usaha para sahabat yang luar biasa, Al-Quran terjaga orisinalitas dan keasliannya hingga hari ini. Tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.